Firman Tuhan dari Ibrani 7:1-10 sebagai berikut. Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem. Artinya Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, patriark kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan silsilahnya dari mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, yang memegang janji. Memang tak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia, yang tentang dia disaksikan bahwa ia hidup. Boleh dikatakan, lewat Abraham, Lewi yang berhak memungut persepuluhan telah membayar persepuluhan juga, sebab ia masih ada di dalam tubuh moyangnya ketika Melkisedek menyongsong Abraham itu. Renungan hari ini saya memberi judul Keimanan yang Melampaui Segala Batas. Perikop ini berbicara tentang Melkisedek, sosok misterius dalam Perjanjian Lama yang digambarkan sebagai Raja Salem sekaligus Imam Allah yang Maha Tinggi. Penulis kitab Ibrani mengangkat figur Melkisedek untuk menunjukkan keunggulan keimanan Kristus dibandingkan dengan sistem keimanan Lewi atau Taurat hukum Yahudi. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari bagian ini. Satu, keimanan dan otoritas yang sempurna di dalam Kristus. Melkisedek digambarkan tanpa silsilah yang jelas, tanpa awal dan akhir sebagai tipe atau gambaran dari kekekalan Yesus Kristus. Ketika Abraham, seorang bapa leluhur yang agung, memberikan 1/10 dari rampasan perang kepada Melkisedek dan menerima berkat darinya, hal ini menegaskan bahwa Melkisedek memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa imamat Yesus yang diwakili oleh tatanan Melkisedek jauh lebih superior daripada imamat Lewi. Dua pengakuan kedaulatan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tindakan Abraham memberikan persepuluhan dan menerima berkat, mengajarkan kita tentang kerendahan hati untuk mengakui kedaulatan Allah di atas segalanya. Seringkali manusia membanggakan pencapaian, status, atau latar belakang keturunan seperti Bani Lewi yang bangga akan jabatan imam mereka. Namun, di hadapan Allah yang kekal, segala pencapaian manusia fana tunduk kepada otoritas ilahi, aplikasi praktis untuk hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melihat melampaui batas-batas duniawi jabatan, status sosial, atau aturan keagamaan yang kaku. Mari kita menaruh iman sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita yang kekal, Raja Kebenaran, dan Raja Damai Sejahtera yang hidup selama-lamanya untuk menjadi perantara dan sumber berkat bagi hidup kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.